We believe. Indonesia have steadied the ship. Wonderful from Jakub Soul. There's a real chance here. The back post. Marcelino Ferdinand. Panti timnas mana nih bos? Pembagian. Kemarin dibilang sudah pakai jersey ori. Iya, karena kita kemarin habis Ketemu tapping sama El Jersey. El Jersey Ori. Pak Arya. BJI. Apa tuh? Bapak Jersey Indonesia. Betul. Ngeri. Tapi kita kan kemarin banyak yang bilang gini bang. Apaan? Kok kita tuh sebelumnya mengkritik terang-terangan, dar gitu ya. Pas datang orangnya, Kicep. iya pak. Ya Pak. Ya emang gitu kita mah. Nggak, coba dijelasin dulu mungkin. Coba jelasin Pak Didi. Iya Pak, silakan, Kenapa Pak. sih kemarin kita Kita agak meredam gitu. Kenapa? Ya emang kan kemarin konteksnya semua yang pertanyaan kita bukan emang buat mancing, emang cuma beneran pengen nanya kan? Iya. Kayak misalnya kenapa dia Pak Adi itu Pak Arya, kenapa ngomong nyuruh kita untuk beli jersey terus? Ya. Nah, pengen tahu aja alasan. Masa orang lagi jelasin kita counter kan? Ya nggak terus pas. kenapa kita tuh nggak berani adu argumen sama dia? Bukan nggak berani sih, lebih tepatnya ya. Lebih respect aja. iya gitu loh. Ternyata apa yang selama ini kita bisa ngelihat di kamera Iya. atau kita lihat di sosmed gitu ya. Ada di sebelah kita nih. Emang ada Gitu. beberapa yang kayak statementnya Pak Arya itu yang lumayan bisa kita counter sebenarnya. Cuma kayak ya daripada dia pulang di 5 menit pertama kan. Iya. Iya, lagian kayak ya kayak baru ini aja perkenalan. Ini baru pertemuan pertama nih Pak. Nanti yang keduanya ya hati-hati Mungkin aja. iya betul. Kita nggak bisa kayak kemarin, sorry. Enggak momennya Nggak aja dulu. sih kurang pas juga. Kalau Iya. momennya after round 4 dan kita nggak Iya. lolos bisa kita. Betul. Kan ini kan posisinya kita nggak mau Berani. enggak Berani, Pak. Bukan, kita tuh nggak mau bikin panas-panas dulu. Karena kan Iya. kalau kata dia kan Fokus. biar Fokus fokus dulu. dulu. Iya. Timnas Nanti kita nih. kita ya, support dulu. Ya kalau ngomongin itu berarti sekarang udah tinggal beberapa hari lagi. Hamin 1. Iya, ini pas video ini naik Hamin Oh iya 1. benar. Video ini naik Hamin 1. Betul. Hamin 1 timnas main hari penghakiman. Betul. Kita tanya sama abang-abang Madridista. Iya. Bisa dibilang ketua Madridista nih? Bisa, tapi kita nggak bakal bahas Madrid, nggak penting Iya. soalnya. Gimana bang? Sekarang lagi nggak penting. Lagi nggak penting. soalnya Timnas nomor banget 1 ya. bos. Iya. Nanti minggu depan timnas sudah nomor sekian lagi ya. Iya. Malam ini Madrid sih. Iya. Tapi kita opening dulu lah. Selamat datang di ruang paling jujur di sepak bola. Saya bukan pemain. Saya bukan pelatih. Saya bukan exco PSSI, Saya bukan ustadz, tapi tidak punya malaikat. tapi kadang obrolan kami lebih panas dari ruang ganti timnas. Minggu lalu kita udah rame-ramean bersama Panas lain Pak Andre, jatuh. Pak Arya. Enggak, kita kasih tau dulu. Suasana baru kali ini kita lagi ada di Jeddah. Enggak, Iya. jangan nanti. Bang lu beneran away bang, jangan. Kita hari ini lagi di Baghdad ya. Kita udah usahakan sebenarnya pengen Iya. ke Jeddah. Nih, rumahnya ini tetangganya Ali Jasim. Iya. Nah. Betul. Ali Jasim nih. Ya, Nanti kita mau room tour enggak? apaan? Nggak usah lah. Enggak, vlog terpisah. Iya. Kita Room tour ya? vlog terpisah kita kasih lihat foto yang punya ini yang kecil, waktu kecil. Aduh, pertanyaan pertama lawan siapa sih? Saudi dulu. Lawan Saudi. Ingat ya, buat yang masih lupa nggak ngikutin round 4, kita satu grup dengan Arab dan juga Irak akan dimainkan semuanya selesai nih minggu ini nih ya. Ya. Besok kita akan lawan Arab Saudi jam. Kesini Der. Oh iya ini kamera gue Iya, ya. ini Master. Kita lawan Arab Saudi jam 00.15. 00.15. Ya. Lawan Itu- Irak 02.30. Iya itu minggu dini hari ya. 02.30 bener, setengah 3 tuh. Iya. Iya betul. Minggu dini hari bener kan? Iya. Iya. Yang lawan Arab tuh Kamis dini hari. Iya, betul. Jadi masih kurang rencananya mau live reaction. Tapi Kalau Kata Kang Didi ya. Menang Kalau lawan misalnya lawan Arab minimal seri. Minimal seri lawan Arab, kita lawan Irak live reaction ya. iya. Tapi histori di kualifikasi Piala Dunia ini kita belum kalah sama Arab. Iya, dan Betul. dua pertemuan nggak kalah. 2 pertemuan selama perjalanan timnas kita di kualifikasi ini kita nggak pernah kalah. Sekali seri, sekali menang. Lawan Irak selama kualifikasi ini kita 2 kali kalah. Betul, belum pernah menang. Belum pernah menang. Belum tapi pernah beda, menang. tapi beda skuadnya. Dan Piala Asia juga kalah. Beda pelatih juga. Pelatih Irak waktu itu kan Jesus Casas. Iya, sekarang Graham Arnold. Pelatih timnas Timnas dulu waktu El Rotasi. Iya, Sekarang sekarang El Bintang Laut. Mm-mm. Gitu. Jadi hari ini kita bahas apa sih King Farhan?
Hari ini kita mau sebenarnya ya mau membahas tentang prediksi kita untuk jalannya laga Indonesia Arab Saudi lawan Ya. Irak. Nggak, lawan Irak dulu nggak ya. usah, Arab Nggak usah, aja. Arab Ya, aja ya. starting nggak Kita sih? mau bahas starting. Ya. Nah, sekarang yang lagi rame banget adalah Ole Romani. Tiba-tiba, oke pertama kita shock nih, dipanggil. Shock nggak shock juga sih sebenarnya ya. Tapi yang lebih kagetnya lagi, tiba-tiba dia udah di Arab, Udah latihan lagi? udah latihan lagi. Harusnya bisa ya. Itu kabar Iya. baik ya. Kabar Itu baik. kabar baik. Kabar buruknya. Tapi kita dulu pernah bahas nih. Pertanyaannya sekarang, apakah Ole Romani akan tetap menjadi Ole Romani yang waktu itu kita Yang elung-elungkan? begini-begini. Yang begini nih. Ya. Gimana? King Arul? Kalau menurut gua Langsung bahas oleh banget nih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bahas update dulu baru ke line up. Iya. Itu si soal kiper gimana belum? Ntar dulu, oleh dulu. Oleh dulu. Oleh dulu dah. Ini kan yang paling ditunggu-tunggu orang. Iya. nih. Oleh itu kan yang jadi problem adalah dia belum bermain semenjak dia cedera. Ya. Itu yang jadi problem sebenarnya. Hampir 3 bulan. Iya, jadi kalau lu main game, main FIFA, main PES gitu ya, main FM, itu dia masih merah tuh kan. Match Sharpness-nya. fitness. Sharpness. Jadi dia kayak sangat rentan cedera lagi kalau dia main sebenarnya. Ya. Dan ya gampangnya sentuhannya belum kembali. Cederanya dia itu apa sih retak yang itu? Apa sih Tempurung yang- ya? gimana Apa patah? Nanya gue lupa. Fracture ya? Katanya dioperasi Fracture. pokoknya. Fracture. Fraktur sih. Katanya dioperasi. Iya. Bagian daerah ankle atau telapak sih, bagian kaki lah pokoknya. Gak tahu sih kalau menurut gua ya, ini sekali lagi menurut gua ya. Kemungkinan besar dia nggak akan start. Iya. Kalau menurut gua. Setuju Tapi gue. kemungkinan main ya. Tapi nggak sebagai Iya, starting. kalau kita butuh mungkin main, mungkin. Tapi kalau tiba-tiba dipaksain starting, Bisa jadi. bisa jadi juga kan? Iya, bisa, bisa jadi. bisa. Karena kan ini jatuhnya udah Do or die. all out ya. All out harusnya. Tapi apakah akan mengambil resiko itu? Nah iya. Itu yang jadi problem sebenarnya. Karena kalau mau dimainin start pun dengan tensi tinggi, tempo permainan tinggi, apakah dia bisa langsung tune in gitu loh? Ini pertandingan bakal keras ini. Iya, betul. Arab bakal ngelakuin apapun buat lolos pasti. Iya. Gengsi lah dia nggak lolos. Dan Arab tuh tahu Oleh tuh habis cedera. Iyalah, semua Dia- tahu. Gini deh, kita aja tahu Aldo Sari cedera. Masa dia nggak tahu si Oleh habis cedera? Aldosari udah sehat tuh. Dan Iya. Patrick Kluivert meragukan kebugaran oleh Romani. Iya. Iya memang. Tadi kita udah baca ya beritanya Kita udah baca sebelum beritanya, ngetek ini. sebelum ngetek. Jadi Patrick sendiri ya masih ragu lah. Itu udah dasar kenapa kita bahas ini. Iya. Karena memang dulu kayaknya ya rewinding beberapa bulan yang lalu kita sempat membahas kalau Olorun ini andaikan dia kembali ke squad on time untuk melawan Arab dan juga Irak. Apakah dia akan menjadi tetap seperti Ole yang menjadi pencetak gol satu-satunya untuk timnas kita di fase kemarin ya, ronde Iya, ronde ketiga tiga. yang semenjak ada Patrick Kluivert ya. Iya kalau gue lihat kan sebetulnya faktornya ada 2 ya. Faktor non teknis maksudnya si mentalnya si Ole atau ya secara cederanya udah berapa persen kan. Kalau mental kemarin kan kita dapat bocoran dari Bang Arya kalau emang dia tuh fight banget kan pengen main kan. Oh, maksud lo mental pengen pulihnya? mental pengen Gua mainnya. kira mental tanding kayak dia habis cedera ada trauma Kang. Kalau menurut gue mental itu nggak pengen mungkin, soalnya mainnya. pemain Arab nggak ada Polinho kan. Ya Wah, bener iya. dong. Gak mungkin trauma dong dia. Si kawan. Si kawan, Iya. sahabat. Tapi yang mengkhawatirkan kan bukan cuma keseleo atau ini kan patah atau retak ya. Iya. Nah itu kan 3 bulan lagi. Baru kalau buat cedera serius itu 3 bulan menurut gua baru. Kan itu Juli kan Iya. Iya. ketemu Arema itu. Dan sebenarnya ya kita bisa bilang kalau misalkan kembalinya Ole dari cedera ini agak di rush atau agak diburu-buru Iya, gitu. ini dia ada kemungkinan dipakein painkiller nggak sih, Han? Adalah. Kalau menurut lo? Adalah pasti. Bisa jadi. Kan kita sebenarnya nggak tahu nih, nggak ada statement yang bilang Ole masih ngerasain sakit atau enggak. Iya, terus kayak Ini tuh. durasi Iya, iya. cederanya seberapa lama tuh kan nggak dikasih tahu dari awal ya? Kayaknya mungkin seperti bilang lebih dari 3 bulan ya kayak ginian mah modelan. Berarti kan kalau secara estimasi, waktu ini dipaksakan sebenarnya kan? Sebenarnya bisa aja lebih cepat. Contoh Jude Bellingham Iya. di Madrid operasi Bahu. shoulder itu kan estimasinya bisa sampai 4 bulan ke atas kan buat dia absen ya kan. Tapi kalau nggak salah dia 2 bulan setengahan udah main lagi. Tanpa menggunakan painkiller. Iya, ya kan? Tapi menit bermainnya dikit banget. Pasti dong. Dan itu bahuan. Itu Jadi bau. ya Di kan kaki. nendangnya pakai kaki bukan Iya, bahu. masa nggak begini nendangnya kan, Jude kan. Tapi soalnya kalau trauma nggak trauma itu balik lagi ke si pemain sih. Iya. Kadang Iya. ada Kalau pemain, kalau trauma menurut gua enggak. ada pemain yang dari cedera parah dia bisa kembali ke top performance. Contoh Florian Wirtz Emiliano gitu. Jonathan aja. Emiliano Bisa oke. CL. Jadi kalau gue sih percaya kalau Ole bakal tetap ngotot sih. Harusnya ya. Iya. Tetap ngotot. Nggak tahu sih, tapi gue
jujur gue masih ada rasa sedikit ketakutan kalau dia akan main agak lebih hati-hati sih pasti. Cuman yang pasti dia bakal di marking banget. Pastilah. Iya. Yakin. Tapi menurut gue sih nggak bakalan starter kalau dia. Sama kayak gue berarti kan. Nggak bakal Super sub ya? Starternya itu ya kemungkinan bisa Nanti aja kan kita ada Ya prediksi. nanti kan. habis nih. Terus kiper. Nah ini lagi. Martin Pass gimana sih kondisinya? Aman dia pasti main. Main. Pasti datang. Pasti datang. Pasti datang Main tapi atau belum enggak tahu. nggak tahu. Yang jadi problem itu Martin Pass tuh sama kayak si Ole, Ole, dia belum belum main sama main, sekali. iya yang jadi problem. Sama sekali nggak main. Emil dipastikan nggak datang. Ya, dan kita baru dapat berita fixnya tuh kemarin ya. Kemarin Patrick yang ngomong, Emil Iya. is out. Emil is out, insya Allah. Apa sih? Iya, itu siapa yang ngajarin dia ngomongin si Ole itu? Masih lagi bagus-bagus. Ah, Sumarji. Ya. Enggak kan itu habis nongkrong di Arab, habis Oh iya, Oh iya, warkop Arab. bener. Oh gitu. Emang boleh kayak gitu ya? Kalau udah sehari nongkrong Kalau di warkop orang Arab bisa gitu. Boleh. Cristiano Ronaldo juga insya Allah dia. Itu kan bukan bahasa. Itu kan udah Ya kan banyak. gua nggak tahu, lah agama gua kan tipis, gua nggak tahu. Apa lu baru ya? Hah? Enggak. Malap. Astagfirullahaladzim. Anak baru ya di Islam. Astagfirullahaladzim. ya. Kalau datang ya. Enggak, maksud gua dengan manggil Nadeo itu sebenarnya awal tuh udah clue tuh. Nadeo berarti ada satu yang Starting. bukan, ada satu yang nggak bakal datang di antara Emil atau Paes. Iya. Dengan manggil Nadeo ya, Nadeo doang. Dan gak lama Manggil panggil juga Reza. Reza Arya. Dengan manggil Reza, menurut gua itu juga meragukan Paes untuk tampil. Tapi kalau kita flashback beberapa hari sebelumnya, statement dari Pak Sumarji yang di mana Semua manajer fit. timnas Indonesia semuanya fit. Nah, itu kan bikin kayak seakan-akan plain plan lah ya. Hari ini ngomong ini, besoknya ngomong yang lain kan. Itu jatuhnya lip service sih Kang kalau menurut gua. Biar tenang aja dulu Kan dia emang kayak jubir kan. Iya. Iya, makanya nggak tahu nih apakah beneran untuk lip service atau emang dia nggak riset nih nyari ngulik dulu sebelumnya. Gak mungkin dong dia nggak riset. Gak mungkin dong. Iya, tapi kan faktanya begitu. Atau mungkin gini, dia Ya. Pak Sumarji itu ngomong gitu karena emang di saat itu masih belum ada announcement resminya David atau enggak. Atau mungkin- cuma untuk menenangkan suasana aja. Belum ada hasil final mungkin Betul, MRI-nya belum keluar. belum ada atau- hasil-hasil kayak gituannya. Main sama Mil, gimana Mil? Karena si Patrick, aman-aman aja Patrick gitu. ngomongin Emil tuh dia bilang MRI. Ya, iya. Berarti hasilnya udah keluar. Sayang banget ya, itu kan cedera didapat pas lagi pemanasan ya. Iya. Intinya kalau menurut gua, jangan menurut gua deh. Kalau gua tanya kalian ya, menurut kalian nih, mendingan mana? Main pemain yang fit tapi bagus atau pemain yang nggak fit tapi ya levelnya di bawahnya? Fit lah. Pertanyaannya fit tapi bagus Iya, atau gimana enggak? ya? Enggak fit Gimana tapi sih, Mas? bagus. Nggak fit tapi bagus. Ah. Kayak misalnya Martin Paes nih. Ya kan kita nggak bisa pung kanan. Iya, benar. Nggak bisa pung kanan. Bisa ya. di kiri. Iya, itu jokes bapak ini. Pung kiri. Harusnya ada itunya dulu dong. Oh iya, Apa? pung kiri dulu. Iya. Iya, nanti kita Iya. tabelin. Biar Kita nggak bisa pung kiri lah. Bisa Paes pung sama- kanan? Bisa pung kanan. Masih dibalikin. Si Pak Martin Paes sama Emil itu kan ya levelnya jauh lah. Iya, iya, Sama kiper Super League, Ang. Ya nggak sih? Kangkung. Jangan, dia belum berulah. Nanti di komen lagi sama akun bola di IG. Dibilang cari makan dari Liga Kangkung. Enggak, maksud gua intinya kalau misalnya Martin pas dipaksa main walaupun dia nggak fit, menurut gua itu terlalu bahaya. Iya. Mendingan mainin kiper yang fit, entah Nadeo, Hernando atau Reza, tapi dia fit. Hernando dipanggil juga kan? Dipanggil. Kalau Hernando dari awal Tapi dipanggil. kayaknya itu yang bakal dilakuin sama PK deh. Iya. Buat mainin Martin Pass. Hah? Lawan Arab. Lawan Arab pertandingan penting, Mas. Tapi kan lebih berbahaya dong. Yang kiper yang 4 kan? 4. Kemungkinan satu antara Erlangga atau Hernando. Erlangga Erlangga siapa? siapa? Sucipto. Reza Arya atau si Hernando itu Belum dia ngopi nggak dia. di SP. Paes dipaksa main. Iya. Kalau nanti Paes Cedera cedera babak nih kedua. lawan Arab. Ya. Lawan Arab lah misalnya cedera. Ya kiper yang nggak masuk di SP ini bisa dibawa pas lawan ini. Berarti Bakal all out itu pas lawan Arab. Pastilah. Menurut gua dibanding lawan Irak, pasti all out lawan Arab. All outnya di lawan Arab. Lawan Arab bagus, lawan Irak lebih all out lagi. Iya. Karena hasil lawan Arab itu sangat menentukan ya. Betul. Menentukan yang pertama kepercayaan diri pemain pasti. Yes. Yang kedua menentukan kita live reaction lawan Irak Iya. atau enggak. Yang ketiga, menentukan lawan Irak itu nobar banyak nggak ya? Iya benar. Benar. Karena kalau misalnya lawan Saudi kalah nih lawan Irak, Sepi? Nggak ada yang nonton. padahal sebenarnya masih ada kemungkinan kita lolos ke round 5 ya. Bisa, Bisa. sih sebenarnya. Kalau lawan Irak menang ya. Tapi hype-nya, excitementnya Turun banget pasti. pasti. Drop banget. Drop. Dukung mah dukung. Dukung tetap dukung ya, bukan berarti nggak dukung. Wih, gitu, kok dukung. kayak panik gitu mas. Bukan, pasti Enggak. ada aja yang komen. Ini sebenarnya
beginilah begitulah, cair lagi ntar dibilangnya. Oh, serba salah ya. Kita mengkritik federasi dibilang ternasi dayong nih. Iya. Kita datengin orang federasi dibilangnya cair. Karena gue seumur hidup masih kurang nih. Pertama kali gue dikatain penjilat. Beneran. Gila ya. Sinting. Serba Pertama salah kali, dulu. gila. Maksudnya kita ngekritisin federasi dibilangnya ternasi dayong. Datengin orang federasi, kita mengiyakan omongan orang federasi dibilangnya, wah udah dirangkul nih. Iya. Menganjing. Unfollow katanya ditunggangi politik. Iya. Salah mulu ya. Salah mulu. Benernya Serba gimana salah. benernya? Iya. Padahal kita murni semua bahas bola. Apa kita bahas Madrid aja? Kita selalu akan di belakang, kita akan Madrid. selalu di belakang supporter. Kita bahas Madrid, nyumpain pemain lain ini. ACL. Wah. Kayak siapa tuh? Tapi kan itu kan circle-nya cuma di Barca Madrid doang. Iya. Yang lain nggak Gak ada yang pada tahu. ikut. Fans Verona gak ada yang tahu itu. Karena Yaudah, masih intinya- di Serie A sama Serie B ya? Serie A. Serie A masih. Ya, intinya, gue sih kalau gue meragukan Martin pas start ya. Kalau gue, Kalau gue starting sih. Yakin. Menurut gue tetap starting. Starting gue. kalau lu kan Martin pas. Starting. Soalnya cederanya bukan cedera bahu, dia cedera selangkangan kan, pangkal paha. Iya upper leg, Aman. paha atas. Masih bisa, dan dia udah lumayan lama recovery. Pak kanan apa kiri? Cuma belum Kanan. tanding aja. Wah bener loh. Nggak tahu, Cuma belum tanding aja, gua rasa main. belum tanding aja ya. Ya udahlah kita langsung aja lah. Ya. Kira-kira Prediksi starting ya. Ntar dulu, kira-kira taktik strategi apa yang bakal dikeluarkan? Ya makanya ini di prediksi starting aja. Oke, mau dari siapa dulu? Jangan gue dulu lah. Dari ini dulu dong. Dari Bang Dim dulu. Oh iya, sabar. Ini ada yang mau masuk nggak sih? Katanya tadi. Orang yang dari kemarin tuh menghilang. Iya. Tadi lah, ini makan udah di sini. Gue kira dia gimmick mau makanan tadi. Nggak ada yang bilang gini. Ada yang bilang gini. Katanya kita lupa teman. Dan begitu. Jangan. Sini, Jamet, sini. jamet. Jangan, jangan. Sensor itu Jangan, sensor. jangan, itu kasar aja. Jangan. Sini. Lo kok di sini? Mic lu mana mic-nya? Kalau Udah. Nah, Langsung ngunyah. rangkul Kang. Tahan Kang. Langsung Tahan, Kang. Kang. Langsung giniin Kang. Langsung engkek. Tahu nggak kenapa aku ngunyah? apa? Kabar hutan, lapar. Jadi gimana? Gua ditanyain mulu. Kang Didi temenin gimana? Ini Nggak Kang, diajak. ini Kang, sini. Kang Didi temennya kemana? Nggak diajak nih. Ada orangnya. Bung Coba, Teti, Kemana aja lu? lu kemana aja? Lagi jalan-jalan. Kemana? Katanya cedera ACL. Iya, kemarin. ngobatin cedera juga kayak Ole. Cedera panjang adalah sekitar 1 minggu. Sayang banget kemarin lu nggak ada, Ted. Pecah kalau ada Ted. Iya, Diburu FBI, Pak. Ngeri. Ngeri kok ya. Suruh jalan jongkok. Iya. Jadi mending untuk keamanan bersama saya hilang dulu. Oh gitu. Jadi lagi ada masalah sebenarnya berarti ya. Ya begitulah. Tipis-tipis aja. Gak usah dibahas. Tadi kan lu minta jangan bahas-bahas itu ya. Gitu. Jangan. Kalau ada Bapak, katanya jangan bahas-bahas dulu katanya Pak tadi. Kan kita biar tenang dulu katanya. Minggu tenang. Oke. Minggu tenang. Betul, minggu tenang. Kayak mau UN lu, ada minggu tenang. minggu tenang, minggu depan Relax, berisik. relax ya, tegang Iya, gitu relax. slow. Enggak, kita tinggal lihat aja minggu depan berisik lagi nggak nih? Iya. Tenang, nggak ada FBI, aman. Aman. Aman, tenang aja. Oke, langsung aja starting line up. Prediksi starting line up. Kalau Versi dari masih kurang ya. Formasi dulu. Beda-beda lah pasti. Iya makanya tiap orang. Ya tanyanya dari ujung ke ujung. Ya dari Bang Dim dulu deh. Dari dia dulu sendiri deh. Anak bawang ya Kan Bang. paling ngerti taktik. Ya. Lu jangan sembarangan, ini abang-abangan bola. Iya, tapi kan ada bola kan di general timnas mah. Beban banget dia. Iya. Abang-abangan bola apa abang-abangan Madridista sih? Sekarang abang-abangan Madrid kayaknya deh. Bukan kakak Madrid berarti. Abang-abangan bola cuman lebih ke Eropa aja gitu. Eropa aja ya. Berarti kenal Karena Kulipat Budi dong? nggak suka Berarti sama timnas Kulipat lagi. kenal Iya, banget bener. nih orang. Kenal banget sama Kulipat. Kenal banget dekat. Kenal banget. Dekat Sohib. legend. Legend. Ayo Bang. As a pemain jago. Kalau pelatih? Enggak. Belum terbukti. Belum terbukti. Udah jangan digiring mulu anak orang. Kamu kan ada prosesnya. Baru mau ngegas dikit disuruh ngerem. Ngegas ngerem. Ayo. Gimana? Udah jangan digiring mulu anak orang. Ayo yang gak suka Kluivert. Masa dari gua Dari dulu Iya. lah. di kiper. Enggak lu mau formasi, Formasi apa dulu? Biasanya pakai apa? Ya kan menurut lu dong. Kan menurut kita Lu bebas. kan nonton timnas main berarti ya? dong. Lawan Lebanon sama IP. Nonton gua. Cuma nonton lawan Brunei ya? Nonton gua. Ayo. Padahal Silakan. kemarin lu bilang enak nonton timnas. Enggak dong. Bisa pakai 352 kan? Boleh selalu. Ya. Boleh dong 352. 352. 352. Gua 4231. 4231. 4231. Ted Gua 442. 442. Kalau pengennya sih gue pakai 352, tapi kayaknya sih dia 4 back sih. Kalau gua Empat back sama Kang, enggak kalau gua 352. Kalau gua pengennya tetap dengan 343, tapi nggak mungkin menurut gua. Nggak bakal. Iya, Soalnya kalau- udah 2 kali dia pakai 4 back. Iya. Bisa ya? Nggak Meskipun mungkin. kayaknya belum ketemu ya.
Walaupun sebenarnya belum semeyakinkan itu si 4 back ini ya. Oke, boleh dari Bang Dim dulu, siapa aja kiper? Paes. Paes. Terus ini mau kiper dulu apa dia dulu? Gitu aja ya. Kiper dulu. Ya. Atau tuh. Jai terakhir cedera. Jai enggak main. Main. Jai berarti. Tadi sabar. Ini mau kiper dulu semua apa dia nyelesain Berarti satu dulu? satu-satu aja ya. Misalnya dari kiper-kiper dulu Ya, aja. gitu aja. Biar debat ya. Iya. Nyender aja. Gue udah nyender aja selalu. Lu kan suka nyender. Gue walaupun abis cedera, gue pede Paes. Soalnya Paes. kan Emilnya nggak ada. Paes. Kalau gua Nadeo gua. Kalau gua Nadeo. Karena dia di Borneo lagi oke. Dan masalahnya kan untuk bisa start itu Hamin sejam aja masih bisa berubah loh kan. Iya. Sekarang dia fit nih, tiba-tiba Hamin sejam dia cedera kayak Emil di Cremonese. Betul. Semua tergantung dengan pemanasan. pelatih fisik sama pelatih kiper ya. Dan emang lagi diomongin mulu nih, bukan Hernando yang diomongin sama Patrick kan kemarin Iya, di video benar, kan. Nadeo ya. Nadio is very Karena very emang good player. buat yang gak ngikutin Liga 1, Nadio tuh lagi perform banget di Lagi Borneo. perform di Borneo. Kiper paling banyak clean sheet-nya sampai minggu ke-7. Iya. Walaupun di Super League ya. Iya, kok walaupun Super League namanya Lu kayak super. Super League Oh, mulu. udah Cibala. Walaupun sensi banget Super League. Gak ada yang sensi. Udah, next. Kan bandinginnya Serie A, Emil. Ayo lu. Baik. Udah Paes. lu Nah. udah nyari makan dari Entah, 3 kangkung. Omelin. Oh, jangan kayak gitu. Nah, Gak sedeng. Super League top. Ya. Oh ya Super League terbaik Super League. Lu apa? Ayo. Gua Paes. Ted. Gua Nadeo karena dia yang memulain, dia yang makhirin. Kita lolos dari dunia ini. Sih. Alasannya Kan kayak gitu. Iya dong. Dia yang memulai dari awal ini. Kan ini Paes. Bukan Gue Hernando yakin. ya? Gue yakin 100% Paes itu belum Mulai fit. tuh kemana ada round 1 emang Nadio kipernya? Paes belum fit. Masih. Iya dong. Nadeo bang. Bukan Hernando ya? Satu ya? Nadeo. Lawan Brunei. oh Nadeo. Round 2 akhir-akhir baru Hernando. Dari awal dari lawan Filipina itu Hernando. Karena udah gak ada pilihan lain. Paes Nadeo ini. itu terakhir main lawan Irak. Iya. Basra. Itu kan Kalau round Paes fit ya 2. milih Abis itu Paes. langsung Hernando terus. Iya. Iya yang one shot one goal itu yang di Basra. Abis itu Argentina kan? Ini Ciki apa sih enak banget? Argentina masih sebelum itu dong. Lawan Argentina Jangan masih disebut, Nadeo. jangan disebut. Hernando. Ini Ciki apa enak banget jangan disebut. Mau disebut taruh sini dulu nih. Enggak sumpah enak banget ini. Enak banget, enak banget. M depannya M. Mau lanjut. Momogi. Mahyadi Pekabean. Lanjut, Kang Didi. Enggak, terus lu kenapa alasan Nadio? Ya karena Paes kan emang belum fit. Yakinku belum fit dia. Oh, kalau misalnya fit? Iya pasti Paes. Gue Paes. Tadi nggak gitu ngomongnya. Kan gue bilang kan setelah itu lempar potong. Karena Paesnya pasti belum fit. Enggak dia ngomong di awal Ah. Nadeo itu akan memulai dan mengakhiri Iya, lolos ke kita Piala Piala Dunia. Tapi Paes dengan alasan Paes itu Nggak dia fit. nggak fit. Nggak fit. Sama kayak Kalau gua fit, alasannya. tetap Paes. tetap Enggak Paes. gini. Anggapnya semuanya fit. Paes. Kang kalau misalnya kayak gitu anggap semua fit pasti Paes, Paes. dong. Ya udah, anggap aja fit kan emang pernyataannya begitu, 95% kemarin. Nggak ini kan kita kan konteksnya Kapan? prediksi line up Kapan? kita. Kemarin. Kan ada juga yang baru 1 jam ngomong 2 jam kemudian berubah Berubah, lagi. iya kan kita nggak itu kayak gitu bukan karena pelin-pelan ya, Bing. Karena emang ada update baru baru aja. Iya, update Iya. baru, update baru. Itu Kalau mereka ngomong nggak apa-apa, asal dan kita. Nah kalau gue bilang nih, kan kemarin ngomongnya tanggal 3 95%, berarti tanggal 8 udah 100%. Katanya nggak mau dibahas. Enggak, maksudku kalau mereka yang memberi data ya nggak apa-apa. Mungkin mereka kan ada kekurangan data nggak masalah. Kalau kita jangan lah, kita kan nggak tahu apa-apa. Kemarin nyembuhin Acel udah dapet data tapi. Udah. back tanggal 2. Tar dulu, udah Paes ya. Paes. Oke. Back tengah. Jangan 3 back. Lo 3 back siapa aja 3 back lo? 3 back apa? Kontak ya bang ya? Reset. Reset. Memastikan. Oh, iya. Takutnya gue sebut nggak di calling. dipanggil ya? Iya. Enggak, umur masalahnya umur. Reputasi loh. Oh iya benar. Bang Jai, Bang Jai, Rizky Ridho. Rizky Ridho, Satu lagi Hapner nih. sama Hubner. Berarti dia trio Triojir. Iya, Trejir. Trio back tengah yang emang udah terbukti ya. Cintayong ya, Cintayong banget ya. Cintayong banget 3 back. Yang tenang ada, yang provok ada, bola udara ada. Make sense. Tip. Gua 2 Lengkap. back tengah, Jai sama Dix. Sama. Jai sama Dix. Sama. Gue juga sama Dik. Oh, 4-4-2 berarti? Iya, Tetap, 4, jadi 2, 3, 1. Jai Dix ya. Sama ya? Ketahuan banget. Ketahuan banget. Nggak apa-apa. Jadi dibully loh. Masalah gini bang. Kluivert tuh nggak pernah mau pakai 3 back asli. Siapa tahu Siapa tahu kita yang salah. gara-gara pakai 4 back no shot dibalikin lagi. Oh iya benar Tapi kayak. nggak bisa Kayaknya jadi. Cintayong yang bener deh. Udah gue balik aja deh. Nah, ayo. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Siapa yang tahu pikiran orang. Bisa jadi. Jadi gue visioner. Nah, Abis itu ini kita yang malu dia yang Iya bener. benar. Sejadi. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya.
Apalagi dia udah lebih lama lo ngonten dibanding kita. Iya benar. Lebih baik berbeda daripada salah ngomong. Jam terbang lo nggak bohong. Wah, Allah berat banget nih. Emang biar begitu. Ya ini enak banget UMKM ya. Kalau ada UMKM masukin aja makanan ke sini, Iya, kirim. enak banget ini. Enak ya? Enak. Nagih coy. Langsung aja. Kontak di IG. Makanan, minuman. Back sayap. Kanan dulu, bek kanan. Lu 352 kan, berarti Iya. pakai wing back kan? Kanan kirinya Verdong sama Dix. Verdong sama Dix kan Oke, kiri. sip, make Gua sense. bek kanan gua. Yakob gua. 4-2-3-1 berarti Iya. kita ya. Kirinya Bek kanan. langsung roll. Oke, kiri juga sekalian. Iya. Ya udah, Yakob sama Bentar. Wah, sudah ya? enggak. Walls ya kemarin jadi cuma Belum tahu ya. belum nanti. tahu update-nya. Bek kiri gua Verdong. Oke. Sama Yakob Verdong. Yakob Verdong. Kalau Was fit, gue pilih Was. Was lagi on fire banget sama Burila. Iya, sama gua juga, cuma kan Kan gue nggak tahu, berarti Iya. bisa boleh dong. Walaupun di Wall Street, gue tetap Yakob sama Verdong. alasannya Bakal make fullback yang punya speed. wingback berarti. Ya wingback. Kalau gua alasannya karena si Kluivert ini itu bener-bener ngandelin banget si wingback ini sebenarnya buat nyerang. Lu Buat tau defense-nya ngandelinnya DM. Gol DM. kedua Indonesia lawan Arab yang golnya Marcelino dari counter Iya, counter iya, attack iya. Verdong. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan. Ya. Ya oke. Jadi bakal manfaatin. Tapi menurut lu Kluivert bakal approaching tactical-nya counter attack? Bisa jadi. Kalau menurut gua sih enggak ya. Dari Kalau bakal dari kuasain bola kalau pasti. dari apa yang Dia kasih lihat di dua uji coba sih enggak kalau kata gua. Ya kan Harapan lagi. gua pengennya dia counter attack, tapi kayaknya enggak. tetap menguasain bola. Nguasain bola kalau menurut gua. kayaknya itu deh. Berarti akan terjadi 0-0. Ada kemungkinan. Itu aja. Ya kan kemungkinan mah tetap ada, Kang. Iya. Iya dong. Kalau misalnya ngulangin hal yang sama Ya ya no shoot lagi sih. nggak Ya, no shoot lagi. nggak nutup kemungkinan. Harapan gua Kluivert main counter attack tapi kayaknya enggak. Kayaknya ya. Lu Gue Wolves Wolves sama Verdong. Verdong sama Wolves. Kalau gue Yakob sama Dean James. Kenapa Kang? Dan James. Gue pengen nyobain Verdong di DM. lagi. Nah, Lu iya. lu naruh Verdong DM. Nanti ya. oke. Menarik, Nanti menarik. Gini, Verdong itu di Lille ya. Dia mainin peran inverted wingback. Buat temen-temen anjay temen-temen. Mau temen gua. Buat brother-brother yang nggak tahu inverted wingback itu adalah seorang wingback yang main ke tengah support di gelandang untuk overload jumlah di tengah. pemain di tengah. Itu alasannya kenapa lu kalau misalkan nonton Verdong di Lille tiba-tiba dia di kanan, tiba-tiba di Iya. mana-mana. Dia di Lille itu kalau defense jadi wingback, kalau lagi attacking jadi gelandang. Iya. Kayak gitu. Kayak TA ya? TTA. Tuh. Kelas tuh, ilmu. Iya, catat ya. Tapi defense-nya bagusan Verdong. Iya dong. Kalau Iya, tapi iya. crossingnya bagusan James. James. Nggak kebandingin TA kan? TA siapa? Oh. Topik Hidayat. TA bagusan TA lah. Bagusan Verdong. Kalau Verdong nggak jangan sama Ya. TA, banding sama Dorgu bagusan Verdong. Ya, menurut gue ya. Sama Dorgu. Itu- MU mending beli Verdong daripada beli Beda Dorgu. level lah itu mah. Iya. Tapi ntar fans MU ngamuk ya. Ngamuk aja fakta. Fans MU juga pada gedek sama Dorgu. Iya. Ngamuk aja. 2 musim lagi Verdong ke MU lah. Umur 29. Jangan sih kalau bisa. Jangan nih ngerusak karir. Karir. Lu lihat pemain-pemain yang keluar dari MU dah. Ya udah Aston Villa aja dah, Aston Villa. Iya, semua jadi jago ya. Lanjut. Dua DM. Pivot. Lu Dia 352 berarti gelandangnya 3 dong? 3, 5, 2. 2 DM apa 1 DM? 1 DM sih tetap. Lu siapa 1 DM? Joe Palupesi. Joey Pelopesi. Gua 2 DM. Ini mungkin kontroversi ya. Ya. Ini Gua gua tahu nih. Pelopesi sama Mark Locke kalau gua. 2 DM yang dipakai. Karena yang tadi gue bilang, Kluivert itu mau nyerang lewat wingback, buat transisi bertahannya pakai DM. Jadi pakai DM-nya dua-duanya yang Duel. Destroyer. Defensif. yang defensif. Untuk nge-backup dua backnya ya. Buat Dua center nge-backup back. dua center back-nya. Karena dua center backnya belum cukup kuat. Harus di-backup 2 DM. Ya enggak lah. Kalau dia berdua di counter 4 orang masih tengahnya kan lu udah kuat loh justru yang defense nggak mungkin gitu dong, Pak. Si Bapak Mark Locke. Kalau gua Nathan Choi Aon sama Joy. Kalau gua. Sama, mirip ya. Kalau gua akan tetap memilih Hai Pelupesi. Babak kedua, kalau kita udah dapet gol, Hai tuker sama Nathan. Kalau gua, Haye Pelopesi. Kayak Pelopesi. ya. Lu Bing? Kalau dicetak gol tuker Nathan. Kalau aku Iya. Nathan sama Pelopesi. Karena kan 4-4-2 aku tadi kan. Pelupesi. Pelopesi. Keren. Sama kayak gua. Kang dong. Dede. Itu tadi gue bilang Verdong sama Joy. Jadi si Joy untuk backup 2 center back bertahan, Verdong untuk counter attack-nya untuk cepat. Kalau gua ngelihat kemarin si Verdong main di DM ya lawan Lebanon ya. Itu Sekarang ini.
Iya benar. Gak jelek Kang, cuma sayang potensinya ditaruh di DM. Apa-apa. Sebenarnya. Tapi aneh ya, sekarang kita udah nggak ada yang nyebut langsung hype lu Pesi. Betul. Karena gue ngeliat potensi itu. Terus lagian si Dan James itu kan bagus tusukan dari kirinya. Crossingnya bagus. Dan kalau misalnya dia naik ke atas, kan ada yang bolong di sini dong. Iya. Verdong bisa Verdong ke kiri. yang isi ya? Iya. Iya, Dan James oke juga. Kenapa tadi lu bilang apa Pelopessiae? Kayaknya jangan dulu ada pemain Liga 1-nya di laga penting ini gitu. Lah, Kok jadi iya? karena hype. Berarti lu nggak suka Persib? Bukan, nggak suka Persib. Ya maksudnya gimana sih, Ted? Menurut aku pribadi nih. Iya. Ada kalau bisa pemain Liga yang 1. benar-benar yang main di luar dulu yang starting di awal. Jangan main ada Liga 1 kan. Nah, nanti kalau babak kedua terserah dah. Emang kenapa, Ted? Berarti dia nggak suka Persib. Bukan, berarti dia nggak suka Liga 1. Lu nggak suka Liga 1 lu. Karena jam terbang di luar dari Liga 1 tuh lebih Enggak, baik. kalau ngomong jam terbang, ya Tom Haye pun nggak selalu start di Persib. Makanya Iya. itu. Iya. Berarti Contoh kan ACL kan nggak main. Nah, KCL nggak main kemarin lawan Bangkok. gimana kita nyuruh PK mainkan AY? Enggak, kalau gua bukan karena itunya, Ted. Kalau gua ya, murni. Dia taktikal. Kenapa gua clock sama Pelopesi butuh destroyer di tengah nih. Nathan tuh bagus, tapi bagi gua Nathan. Yang terpleset pegang bola di kotak penalti. Nathan kenapa? Kok? Tapi Nathan juga oke sih sebenarnya. Kalau gue lihat gini Mas ya. Talent PP gak ketahuan muas. Nathan ini itu nanti bakal ngerusak lini tengahnya Arab sama bakal mutus-mutus serangan Ya. si Nah, Arab. kalau di gua peran itu clock yang ambil kalau di gua. Nah, Joy Pelopesi itu untuk mengatur ritme. Kalau gue lihat sih. Gua nih Nathan ini gacor kan ini. Karena nanti formasi ini nggak jauh beda dari uji coba kemarin. Entah itu Pasti, dari menurut pertandingan gua. pertama atau pertandingan kedua. Enggak, gua uji coba kemarin yang gue lihat berlebanon doang sih. TIP emang nggak perlu aja. Iya. Tapi kan sebenarnya formasi yang digunakan kurang lebih mirip. Lon Taipei sama Lebanon. Iya, cuma Cuman komposisi kan pemainnya lawan beda. TIP Iya, itu space-nya banyak banget Han. Iya, iya. Tapi kan maksudnya PK pengen pakemin itu. Kan dia bilang akhirnya saya bisa menemukan apa yang saya Apa yang dia inginkan. pengenkan, gitu iya. kan. Iya. Dan percaya nggak percaya lah ini Indonesia bakal menyerang ini. Pasti. Atau main bertahan, sumpah. Enggak, itulah salah satu alasan makanya gue mikir Haye dulu yang starting. Kalau misalnya main menyerang, gue bilang akan kejadiannya sama kayak kemarin. 5-1. Lebanon. 5-1. Kuasain bola tapi tanpa Attacking threat ya. Jadi kita tidak mengancam lawan. Iya. Cuma megang bola. Kuasain doang. aja nggak usah pertandingan Gue doang. bilang kalau misalnya kali ini dia ngulang lagi, nggak belajar nih si Patrick nih. Harus menurut gue nunggu kalau bisa counter attack. Jadi Kan lebih mancing lah. nggak usah ada kata gengsi pakai taktik Iya. pelatih sebelumnya lah. Iya. Karena kan gini, Nggak tim-tim belajar-belajar. Asia Tengah ya, si Lebanon, Irak, Saudi, itu kan tim-tim yang fisikal sebenarnya. Iya. Ngandelin otot banget. Duduknya jangan kayak gitu. Itu ada tamu. Oh iya benar. Lu parah lu bener-bener lu. Tuh, dia lirik tuh. Gue liat, masih gue liatin nih. Gue lagi mikir nih posisi siapa lagi nih yang gue tempatin. Kelihatan nih kalau lu lagi ngobrol ya, kok posisi gue yang paling jelek tadi formasi gue. Kita selibatin dia tahu parah banget. Iya, enggak kan ganti-gantian muter. Tapi sejauh ini itu kan formasi kelihatannya. dan pemain yang gue pilih masih make sense nggak? Masih. ya. Secara pemilihan nama masih, cuma Masih. formasi yang nggak Masih make sense normal. sebenarnya. Dim, kita tuh setiap prediksi tuh selalu seoptimis ini. Tapi kan sering masalahnya juga. Iya. Ya itulah butuh pembeda kayak gue Iya. kan. Butuh pembeda. Benar. Sering salah kita. Tadi sampai mana? Kelihatan Oh ya, doang pede. fisikal ya. Nah, dia- Arab itu fisikal. Tadi dulu, Bang Arab itu mainnya fisikal. Dia itu cuma butuh 1-2 passing untuk bikin gol, Mas. Ya. Si tim-tim Timur Tengah ini. Gitu loh. Jadi sangat berbahaya banget sebenarnya kalau kita pegang bola, Arabnya counter attack dibandingin Arab pegang bola kita, Kita counter counter attack. attack. Kalau menurut gua, Jadi ngebiarin Arab megang bola. betul. Itu kan yang dilakuin sama si Sintayong. Tayong. Iya makanya kan di dua pertandingan kemarin kan nggak kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya dia ngulang lagi ya berarti dia akan ngulangin hal yang sama. Nggak belajar. Kita lihat aja 15 menit. Bentar. Tadi mau ngomong apa nih? Iya coba. Udah, yang lalu biar udah senang di sana, nggak usah kita sebut-sebut lagi. Gua nggak ngomongin Nyenggol yang statement. yang Nyenggol. Tahu no. Nah, Ingat, yang lalu-lalu Tadi ada masa yang bilang. Nyenggol. Gua ngomongin pertandingan yang kemarin. Iya, ini Arul nih asal nyebut Sintayong. Lu Ya kan emang faktanya terakhir lawan Arab kan pelatih si Tayong ini. Iya, yang dulu nggak usah sebut-sebut lagi sudah bahagia di sana. Kita juga sedang bahagia nih. Enggak, sebenarnya gini. Sebenarnya gampang ya. Patrick Kluivert bisa lihat match pertandingan Indonesia Arab waktu dipegang Sintayong gimana cara kita ngalahin Arab Saudi. Emang dia Walaupun nggak sama persis ya gaya mainnya Arab sekarang ya pasti, tapi bisa lah ngambil beberapa poin Pelatihnya sama. ngalahin Arab Saudi. Iya, Hervé Renard, udah Hervé Renard. tapi squadnya sama gak sih? Bedanya nggak ada Aldo Sari waktu di home. Waktu kita di GBK menang itu.
Kalau bisa Sekarang ini full tim. Yang gue ingat sih Albulahi nggak ada. Alhamdulillah udah nggak ada. Sekarang juga nggak ada kan? Iya, soalnya udah tuaan. Kalau udah tua tuh nggak usah dipanggil. Enggak, dia memang nggak dipanggil ya, bukan? Nggak dipanggil. Jadi kalau udah tua tuh nggak usah dipanggil. Nggak usah, kecuali lu Ronaldo nggak apa-apa udah Iya, tua dipanggil. Ronaldo, Messi ya. Messi nggak apa-apa. Tapi Aldo Bener Sari nggak, main Bang? nggak sih? Bener. Bentar. Ronaldo dipanggil di Portugal tujuannya untuk apa? Selain permainan ya, mentalitas, Senior ya. senioritas. Karena Ronaldo kan. Karena Ronaldo. Tapi Skill juga lah, pengalaman di striker lapangan ya. Portugal nomor 9 emang nggak ada yang bisa gantiin. Menurut gua Kalau Ramos untuk secara klinis ya, Ronaldo masih dibutuhin banget. Yang penting dapat bola aja. Karena nggak ada pemain lain kan. Tapi kalau ada pemain lain misalnya yang levelnya setara Leao nih atau setara João Neves yang levelnya lagi top di Eropa, harusnya Ronaldo nggak usah dipanggil kan kalau udah tua. Kan? Harusnya. Kalau udah tua nggak usah kan. Kalau udah tua harusnya nggak usah. Harusnya Tapi kan nggak balik lagi kalau masih perform, terus dia masih bisa main Iya. walaupun nggak 90 menit, Iya. masih oke. Iya Betul. Kan nyetak gol mulu dia. Siapa Ronaldo? Ronaldo mau di klub, mau di negaranya nyetak gol mulu. Ini Siapa? enggak. Nggak ada yang ngomongin siapa siapa. Iya, kalau bisa sama nggak Ronaldo. Enggak Iya. lu tuh ini Ini sedang ini Ronaldo. Next. Lu gangguin gua, Rul. Gua lagi nyari starting ini. Udah yuk kanan kiri. Ya, Albulahi udah nggak ada, udah nggak dipanggil. Si Aldo Sari main nggak sih lawan Indonesia? Di Arabnya main. Yang pertama. Enggak kayak yang ini yang Dia megang nggak? Ada. Sekarang ada masuk dipanggil. squad. Enggak, katanya belum fit atau apa? Kemarin cedera. Tapi udah masuk squad kok. Iya, Udah latihan juga. Sama kayak ya, pemain kita lah, ada yang. oleh pas Iya. gitu lah. Oh, dia cedera juga. Ya, di situ. jadi itulah untuk 2 DM ya. Oke, sip. Sekarang kita ke Winger kanan. wing kanan. Oke. Mau kanan kiri apa Kanan kiri lanjut. Kanan kiri langsung. Enggak pakai itu dulu, gelandang serang kan. Oh ya kanan lain. Kanan serang dulu deh. Gelandang serang dulu. Nah, gua Lu 2 kan berarti gelandang serangnya. ya gua rada bingung nih mau pakai 2 gelandang DM serang apa 2 DM. Yaudah. Kayaknya 2 DM deh. Oke, DM lu 2 berarti ya. Pelupesi sama? Sama Haye sih. Boleh, berarti sama kayak lu ya. Oke. AM-nya? AM-nya ini kontroversi nggak nih? Terserah. Nanti gua diketawain lagi. Gak apa-apa. Ketawain pasti. Iya sih. Iya. Kalau Beckham masih masuk nggak? Boleh. Bisa Beckham main aja. di 10. Beckham. Lo Beckham. Oke. Karena fans Persib. Enggak juga. enggak. Karena pernah di endorse ke Bandung. Iya. Nonton Persib padahal nggak tahu Persib Menurut mainnya gimana. gua untuk pemain Liga Indonesia Iya. Super League Iya. Julid banget Farhan. ternyata masih bersaing banget. Iya. Tapi gimana rasanya nonton Persib? Gak pernah nonton tapi karena endorsean aja nontonnya. Jangan kayak gitu, Jangan kayak gitu. Oh, iya, Gimana rasanya nonton Persib tapi gara-gara endorse kayak ngapain sih nonton ginian gitu. Lu ngomong gitu. Enggak juga ya. Enggak, cuman 45 menit balik. Parah. Nah, karena ngejar kereta. Ada kerjaan Oh, lain ya. ngejar kereta. Make Ngejar sense. kereta. make sense. Ngejar kereta. AM siapa tadi? Beckham dia. Lu? Ricky Kambuaya nomor 10. Ya, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Nomor Ricky 10? Kambuaya. Enggak, lu kan 442. Lo kan 442 depan dan Berarti kedua. dua striker ya? Iya. Lu skip ya berarti ini ya? Iya, gua Nanti skip. di winger isinya. Lu. Kalau gue Eliano. Lalu di 10. Iya. Bisa jadi. Kalau Di Ricky, Persib gak pernah main di 10 loh. kalau Ricky Kamboya nanti untuk menit 80 untuk ribut-ribut lah. Kayak ngeliat Buset. Wah, gila. kayak ngeliat lawan Lebanon kan jadi nomor 10. Enggak. Si Eliano. Gua sih iya si lawan TP. TP. Eliano kan TP. di Persib gak pernah main 10. Enggak, dia bek kiri di Persib. Wingback. Bek kiri lagi, bukan bek kanan. Nomor 10 ntar. Enggak. Kalau gua kayaknya mayoritas Kamboya ya. Kalau gua Kamboya sih gila sih. Kamboya itu main di 10 tuh gila kan. Bagus banget emang. Dibanding dia main di 6, main di 8, dia main di 6 di 8 tuh potensinya nggak keluar, sayang. Tapi gue bilang, Ajan. Kamboya pasti main. Cuma nggak menit-menit awal. Nggak start menurut lo. Bukan karena nggak jago, bukan karena dia akan jadi pembeda. Taktikal. Karena untuk tahu kan Arab tingkahnya kayak gimana negara-negara Arab yang guling-guling, yang ngulur-ngulur waktu. Nah itu Kamboya masuk di situ nanti menit 70, 80. Untuk ya mancing-mancing mereka justru. Tapi kalau menurut Untuk kalian tuh, ngedobrak-dobrak. kalau menurut kalian tuh taktiknya Kluivert ini bakal cari gol di babak pertama atau babak kedua? Harusnya sih pertama. Babak ya. pertama sih harusnya. Ngegas berarti kan? Iya ngegas duluan Mau berarti. lawan siapa juga harus dari babak pertama. Enggak juga Kang, ada tim yang lebih mau nunggu dulu. Juventus tuh nunggu dulu. PT kan nggak tipenya nggak kayak gitu. Iya makanya gue kan menurut lu pada si Patrick ini bakal main attacking nyari gol dulu atau nunggu dulu baru babak kedua, baca permainan Arab dulu. Kalau gue nyari kayaknya dia bakal nyari penguasaan bola dulu. Baca mulu kebobolan 3 aja baru tahu. Daripada nyari gol mendingan nyari penguasaan bola dulu. Biar Ya menurut gua. Ngenakin dulu, ngenakin. Iya, ngenakin biar dulu. ritme Target permainan lagi. dulu, ritme. iya berarti ritme intinya main udah intinya enak. akan nguasain bola kan. Iya. Nanti kayak akan menit 90. Soalnya 90 menit udah habis enggak apa-apa enggak Nah gini, gue sebagai Juventini ya, gue tuh resah banget. Juve tuh kayak gitu soalnya. Dia babak pertama bener-bener defense Kang, nunggu. Dia mau baca permainan dulu lawannya. Terus lawan Madrid kayak gitu.
kayaknya. Waktu 4-0 dulu babak pertama. di CWC nggak itu, nyerang loh dari awal. Di mana ya abis itu? Makanya kalah kan? Enggak 1-0 doang. Oh, 1-0 ya? 1-0 Oh, yang doang. golnya si Gonzalo Garcia ya? Iya. Jadi menurut lu nyari gol di babak pertama atau babak kedua? Babak pertama. Sama nyerang. lah. Babak kedua bertahan. Lu mencari apa? Patrick Kluivert. Harusnya nyetak gol 2-3 gol sebelum ada main-main. Iya maksudnya gini Kang. Harus. Maksudnya gini. Berarti kalau menurut lo, Kluivert bakal cari cara cetak gol di babak pertama Harus, kan? harus. Iya. Kalau lu- Enggak harus apa? Sama-sama Dia bakal sependapat gitu. sama Harus. Kang Didi. Sama Harus Kang Didi. cari Gua nggak peduli dia gol mau babak gimana, pertama. pokoknya harus. Daripada lu dicurangin sama mafia-mafia, lu harus Iya. cetak gol. Iya. 2 gol, 3 gol, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya lu jungkir balik apa gua nggak mau tahu. Supporter timnas Indonesia udah jenuh Momentumnya nih. itu di babak pertama menurut Iya. gue. Iya. Karena bukan nggak mungkin ntar misalnya skor 0-0 atau 1 sama Iya. menit 80 Albulahi dikelitikin jatuh penalti. Iya. Iya. Albulahi Aldosari. Aldosari. Iya. Berarti nyari gol babak pertama semua. Iya, banyak Iya, sebanyak-banyak dan lebih dari satu. Kalau gue nyari penguasaan bola dulu. Buat Selalu Sampai nih. 90 menit nguasain bola udah. Selalu nih. Makanya yang penting penguasaan bola. Waduh. waduh. Iya lah, nggak ada shoot on target, bodoh apa. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu artinya seri kan? Iya, seri. seri. itu udah good point loh. Udah Nara, good boy. point. Habis itu Irak menang. Iya, Irak kita menang. Itu taktiknya yang nggak lu pada tahu. Kalau gue realistis saja. Kalau gue sih serinya nggak cukup, harus menang kalau gue. Iyalah, Nggak kalau gue seri sih cukup. nggak ada aman-aman satu. Menang, harus menang. Tapi menurut lu dari dua tim ini yang possible dikalahin Indonesia, Saudi apa Irak? Irak. Nah, makanya itu. Irak juga. Seri itu paling oke menurut Gue gue. kan nggak mikirin possible, gue mikirin Pokoknya harus menang aja. harus menang. Kalau itu gue juga maunya 6 poin sama. Ya mau Ya, semua apa juga susahnya itu tinggal pasti. pengen Iya, 6 poin. yang pusingnya dia lah. Dia dibayar sama Kita negara sebagai kita ya. supporter tuh harus ngasih push, ngasih semangat, ngasih biar target segini tuh biar dia capek. Kalau Iya sih, kita kasih bener. excuse terus, bagaimana dong? Sabar. Sabar. Ah, Lanjut. Lanjut dua winger ya? Dua winger. Ya, Lah, gue Kalau tinggal lu udah saya skip ya, tinggal 2 striker ya? tinggal striker gue. Ya, gua 2 winger, kanan Miliano, kiri Enggak dong, gue tinggal satu malah. enggak dong. Kan Kan lu 3-5. 2 striker belum lu sebut. Oh ya belum, gue striker. Iya. kayaknya harus sama kayak gue kayaknya. Gua Miliano Jonathan kanan. Kanan kiri aja langsung. Ya, kirinya berat sih ini, tapi gua ada 2 nama sih. Sama. Satu aja lah, gas. Ragnar sama Beckham. Satu. Iya, tapi Gue langsung. masalahnya Ntar dulu langsung sabar. Gua kayaknya sama lagi sama Alpine nih. iya, Emang gua lu kan emang ini. enggak, gua nonton Beckham Besti. kemarin lawan Bangko, gila sih ini orang. Karena udah asli. 4-4-2 kan. Jujur aja ya, gua kayak Marcelino kagak dipanggil alasan taktikal karena ada si Beckham misalnya. Make sense. Make sense. Make sense lah. Gila loh, Beckham lawan Bangkok. Dia ngelit counter attack kan. Dia nggak salah passing, dia tahu dia harus ngapain, anjir nih orang. Sama itu tendangan balik Bandungnya tuh kalau Gua masuk bukan- gila, gila, bener. Gue bukannya meragukan Beckham ya, enggak ya. Ini sekali lagi gue nggak meragukan. Gak usah Beckham. disclaimer, nggak Tapi usah. yang pertama, Nggak usah pakai disclaimer. Takut ya, Mas. ini event yang berbeda. Ya, betul. Tensi permainan pasti beda. Betul. Lawannya juga beda. Betul. Lu ingat pas Lawan kita di Jepang. Bantai lawan Jepang? Iya, Beckham kan start. Kalau menurut gue kirinya Ragnar, kanannya Miliano. Iya. Iya, makanya kan gue belum selesai. Gue belum selesai tadi. Yang tadi gue mengacu ke pernyataan tadi, tim Timur Tengah ini kan mainnya fisikal banget. Iya. Kelemahannya Beckham itu Fisik, fisik. betul. Itu yang jadi problem sebenarnya. Tuh. Udah sebut aja pemain lu, jadi lu Iya. kiri siapa? Iya kan ini kan kita Beckham. kan harus kan di sini kan ada porsinya Tem. Dia jadi bintang, dia jadi tukang rusuh. Kagak dia penetral. Di sini kan gua yang Kalau lu kan bahas masa lalu. iya, Kalau lu ada tadi lu masa lalu, aku lu, nggak lu kan buron, beda sama gitu. Iya. Kau yang mancing-mancing. Makanya, Ini posisi jalan duduk kayak begini ya. Enggak kan kalau kemarin yang berdua kan Pak Andre sama Pak Arya. Ini Pak Didi sama nggak usah di ya udah gua Ragnar sama Miliano sama start. Kanan Miliano, kiri Ragnar. Ya. Gua Lu, kanan- lu gua- juga ya? Sama ya? Kalau gua kanan Miliano, kalau kiri Dean James. Kalau gua. Oke. Alasannya apa Didi? Alasannya karena murni menurut gua kita bisa memanfaatkan satu form dari Dean James yang Ya. bersama Go Ahead Eagles lagi bagus banget. 2 assist ya, lawan Dua assist kemarin, Panathinaikos. ya di Europa League ya kan. Dan musim ini pun overall Dean James cukup bagus mainnya bersama si Go Ahead Eagles. Ya. Memang sih dia aslinya back kiri, tapi kan emang dia ofensifnya bagus banget nih. Iya, Dan dia defensifnya punya trait buruk. Ya defensifnya not that bad juga. Tapi kan kita di gua pakai Verdong kalau gua di back kirinya. Oke. Attackingnya Dean James. Nah nama lain ya pengennya Ragnar, tapi Ragnar udah lama banget nggak dapet menit main di timnas juga, ya kan? Karena cedera terus kan. Iya sakit. makanya maksud gua ya untuk pertandingan kayak gini mau nggak mau kita harus pilih yang paling siap. Yang paling gitu. siap. Dan formnya sesuai form juga Dean James. Oke, Miliano,
Berarti Di sepakat nih 3-3 Milan ya kanan ya? Iya. Iya. Milano. Kayak Milano, ini semua sepakat Milano kanan deh. Milan gua. Terus? Tapi Milano tuh gila ya memang ya. Emang? Gila ya di Milan kanan. sama dokter. Roman Milano Depok, sama Roman Dian Depok. James. Ngasih dimensi lain anjir. Ntar dulu ini udah jawab nih. Apa? Milano sama Dian James. Sama. Oh. Berarti lu kanan itu inverted, kirinya crossing ya? Iya. Pendekatannya. Enggak dua-dua inverted. Iya. Hmm. Menarik. Kalau misalkan dua-duanya inverted, taruh Beckham situ. Oh lu Beckham bukan Ragnar berarti? Apa? Kalau dua-duanya Kalau inverted. dua-duanya inverted. Bukan iya. Ragnar. Kalau kita kan Ragnar nih tadi, lu Beckham. Kayaknya Beckham dah. Justru Kan siap justru kan? karena winger inverted, nanti yang nyisir koridor sayapnya itu ada si Jakob sama si Wingback-nya. Iya wingback. Bisa. Bisa. kalau gua. Kang Didi? Gue Miliano sama Beckham. Gimana sama Beckham ya? Sayang kalau misalnya performance-nya lagi bagus nggak dimainin. Enggak. Mungkin mainin Kang. Ini kan kita ngomongnya star. Iya. Starter kalau gue bilang Beckham. Oke, ini sama-sama lagi bagus. Dia Iya. Dan James gue mainnya juga di back kiri. Oh Iya, iya, back di kiri, back kiri back ya. kiri. Jadi emang yang lagi top dia digabungin Semua. sederet. Lu semua Iya. pemain yang lagi ngecun, Iya. maksudnya yang punya menit main tinggi, lu cocok jadi asisten Kluivert berarti. Lah emang kan gue clever banget. Wih, gila. Sama gue juga, Kang. Barca, Milan gue suka. Iya benar. Kalau gue dua-duanya gak suka itu. Makanya gue samping-sampingan dia nih, dia ngomong-ngomongin belakang-belakang nih begini. Yang dulu lagi begini. Kemarin kan gue udah dipesenin sama yang di sebelah situ. Gue gak ikutan ya. Kalau ketemu Teti sih ikut aja mas kata dia. Lanjut terakhir. Striker. Dua Dua. striker ya. Iya. Dua yang gue pilih nih, yang menurut lu pasti nggak bakal starter nih kayaknya. Karena kan abis cedera, Iya. satu abis pernah cedera juga dan jarang main kan. Iya. Ragnar sama Ole Oleh. Berarti Ragnar terdepan ya berarti ya? depan. Oke, boleh kok. AM tadi siapa Bang? Beckham ya? Beckham. Berarti dia bisa jadi 3-4-3 juga nih. Soalnya- Beckhamnya free roll berarti. Bisa. Dua game terakhir ketemu Arab, Ragnar nih berkontribusi. Ya, benar. Ngikutin juga dia salah lu. iya Dan nonton bener. timnas ini Walaupun walaupun dia ngikutin terakhir lawan Arab, abis itu udah nggak Asis nonton. asis Marcelino. nonton, cuman sambil makan. Iya. Kayaknya pengalaman itu walaupun nggak main full 90 menit, dia bisa ambil momentum di babak pertama. Berarti sabar, berarti menurut lu pengalaman pernah lawan Arab itu penting? Menurut gue ya. Berarti menurut lu kenapa kalau Marcelino nggak dipanggil itu lumayan berpengaruh nggak? Kan dia 2 gol lawan Arab. Gue bikin konten sih sedih ya Marcelino nggak dipanggil ya. Menurut lu kira-kira kenapa? Dia telepon Marcelino aja Pak. Daripada gue salah jawab. Katanya itu gara-gara nolak disuruh main. Nggak ada yang gitu. Nggak ada. Suruh main kemana ya? Sih lu udah tahu kamu sekarang membungkam omongan orang. Tahu lu, Siapa tahu yang sih. ngajarin lu? Siapa Orang yang ngajarin? lu kenapa? Kok lu beda banget sih sih lu sekarang beda banget. semenjak Iya, semenjak objektif ketemu lu. gitu aja beda deh lu. Ada siapa sih belakang ini? Tahu jadi objektif lu takut banget sih. Asal ngomong dikit Enggak, nggak lu boleh. jangan lempar-lempar isu-isu yang nggak ada. Itu kan belum terbukti tuh. Nanti kalau kita nyebar isu yang enggak hoax. Iya. Cari. Lu mau dikejar-kejar FBI? Tuh. Nih mungkin banyak yang nggak ngeliat Marcelino kemarin apa tadi ya yang bikin story dia lagi lari di Jogging di treadmill. treadmill. Iya, Nah, kemarin. Itu pengen ngasih tahu bahwa dia masih Shit. belum fit. Justru Pemulihan dia. Lagi Kalau mau pemulihan. lihat videonya nggak hitam putih dong. Oh iya. Itu kan bahasa-bahasa Perjuangan lah, kiasan. bagian perjuangan ceritanya. Bahasa-bahasa Ya, kiasan. mungkin- Harusnya lu ngerti gue lagi cedera udah nggak usah baca pacot dah. Ya mungkin Gitu. dengan story kayak gitu dia nggak mau memperkeruh keadaan aja. Karena emang faktanya dia pun setelah diumumin di Trencin belum masuk latihan sama Trencin. Iya, Dia masih masih di cedera. Jakarta ini kayaknya. Terus ada lagi statement dari Pak Sumarji. Dia masuk nanti di SEA Games. Masuk 50 nama yang sudah didaftarkan untuk SEA Games. Oh iya. Iya. Tapi yang di TC kemarin Ya kan tesnya kan cuma buat seleksi awal. 50 di bawah kan? 50. Buat SEA Games. Jadi Enggak. Banyak. Yang didaftarkan, yang Jadi yang didaftarkan. didaftarkan Ada 50. seleksi. Dipotong, dikat nanti. Kemarin yang dipanggil tesnya berapa sih? 28 ya? Iya, 32. 32. Nah, 18 itu termasuk Marcelino. Jadi 50 nama dimasukin. Nanti di pangkas ya Marcelino pasti masuk. Berarti lah. dari Kalau nama-nama gitu. yang dipanggil di SEA Games ini ngeri juga ya. Lebih serius di SEA Games buat Daripada kualifikasi. Piala maksud lu. U23. Berarti coach Indra coach terbaik. Iya, karena difasilitasi. Kita nggak boleh lupa sejarah. Enggak, tapi balik lagi ini belum tentu disetujui sama klubnya ya. Belum tentu, Belum tentu tentu. tim Gepens. Ya, TC, Tim tapi Gapen kan saya, TC. tim Gapen saya klubnya SEA narik Games kan? mainnya bulan berapa? Desember. Udah banyak yang libur klub. Belum ada lah, Ada yang Ted. Wibowo. Ibu doang, Wibowo, MLS. Kita Belum lanjut. ada lah. Itu justru apa di Eropa itu sampai di tanggal-tanggal 20 baru libur, Ted. Iya. 20 Desember. Desember. SEA Games kok kosong mainnya 21. So tahu banget lu kayak panitia. Lanjut striker. 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 Betul tadi Ragnar sama Ragnar Ole. sama- Ole ya. Berat sih nih jujur aja. Tapi coy. emang ideal-ideal semua. Kita di sih, awal kan tim langsung timnas. nyebut Ole tuh nggak Iya. beneran nggak start. Berat.
Ya sebutkan aja apa yang ada gitu, seadanya aja. Kenapa? Lanjut. Lanjut, lanjut. All out. All out. Ngambek ya? Duluan deh. Gua mau Rozil Strauss. Iya lah. Wah gila lu. Ya ngapain dibawa? Dia tinggal satu ya? Ntar dulu, pilihannya siapa? Zilstra atau Sananta? Nah, ya udah. Lili Pali. Kalau ketawa. Kalau Kan nomor ketawa, 9 dong. Lili Pali bukan nomor Lili Pali False lawan nine. White False Nah, Nine False main. Nine. nomor 9. False Nine. Iya. iya false Di nine. posisi 9 tapi dia nggak main nomor 9-nya. Iya, Kurang. Enggak, nomor 9 itu kamu closing. Lili Pali kurang. Enggak, serius jujur. Pilihannya pun kalau antara Lili Pali sama Sananta ya gue better Sananta. Kalau gua. Selera Lili gua Pali kan atau Patrick Sananta Kluivert. ya? Iya. Striker nomor 9 banget. Iya. Iya. Kayaknya cara mainnya Kluivert tuh bener-bener klasik Belanda banget tau. Pakai striker number 9, wingernya dua-duanya inverted, wingback-nya naik, gelandangnya 2 DM. Makanya 4-4-2 aku tadi tuh bagus. Gak ada tuh. Belanda main 4-4-2, tahun kapan Belanda main 4-4-2? Iya, mana tahu tiba-tiba Peter Johan berpikir, Cruyff. Gak ada 4-3-3 dari dulu. Tahu-tahu Gak berpikir. percaya? Tanya Coach Justin. 4-3-3. Kenapa pede banget ya pakai gaya main Belanda padahal nggak pernah jual Piala Dunia loh. Ya tapi kan seenggaknya penting negara gede. Lu kan belum tahu, gua kan bilang 4-4-2 mana tahu tiba-tiba di pertengahan pertandingan dia jadi berubah sendiri perjalanannya. Kelas. Kan dari permainannya udah jelas tuh James sama Lu Miliano main kanan ngomongin kiri. taktik lu masuk Bi. Iya, gua kan tadi habis main PS. Oh iya. Ya udah gua Siapa gua lu? langsung aja gua mau Rozelstra juga. Mau Lu kan tinggal satu doang ya? Iya. Kan striker. Oh, gua 2 lagi, dua nama gua. Mauro. Kita semua jujur ya, jujur pengennya sih Ole ya. Sama kalau pengen iya. oleh. Kalau semuanya fit oleh lah. Kocak. Tapi menurut gue ya, Ramadan Sananta. Oh. Starter Sananta. Starter. Tapi make sense sih Kang. Enggak gua jadi ganti deh Sananta. Zilstra udah pernah main. Gue tetap Si Zilstra. Volendam juga lagi nggak main. Mana Sananta sama. Gue tetap Kalau lu Zilstra. siapa? Hah? Kalau aku kan dua nama lagi ya. Gua Kok dua Sananta. nama sih? Aku 2 Dia nama. posisinya apa sih tadi? 4-4-2. 4-4-2. Oh, 4-4-2. Ah, jadi aku Siapa nih lu? mainnya dia depannya itu ada 2 nama nih, keren nih. Siapa? Tapi mohon maaf ya. Kok bisa sih lo ngomong keren? Iya. Depannya ini si Lili Pali Ya. sama Ragnar. Lili Pali sama Ragnar. Iya, Ini aneh lagi nih. Ya bisa tapi. Bisa. bisa. Jadi ini PK ini bermain tanpa striker murni. Direct berarti. Nah. Pendekatan kalau 4-4 itu pasti main direct kan. Nah, kan Karena dia nggak ada penghubung gelandang ke striker. Iya. Nggak ada. benar, nggak ada Kan AM kan ya. dua gelandang bertahan tadi yang di sini. Iya. Jadi si Lili Pali bisa jadi gelandang jadi IM. AM ya. Si Ragnar di depan sendirian. Istilahnya Lili Pali jadi false nine, si Nah. Ragnar advance forwardnya yang Second lari. striker ya? Second striker. Ini ngacak-ngacak ini kalau digini formasinya, 4-0 Indonesia. Sama kayak dulu Marcelino. 4-0. Gila lu. Kemana nih 4-0 kemana? Indonesia 4-0 karena Ragnar dia menang Indonesia nih. Lili Pali hat-trick. Iya, kali ini aku percaya sama Lili Pali, tak kenapa. Gue lihat pertandingan dia terakhir itu, lumayan juga nih orang. Lawan Tendangannya bagus. Taipei. Tendangannya bukan lawan Taipei waktu Dewa, itu. Dewa. Di Dewa. Oh Dewa. Ini orang asal Golin kan kemarin asal offside tapi Kalau kan. iya offset. Lili Pali Main jauh pressing bagus. dari jauh ya? Cakep Iya. itu. Lili Pali ini yang penting dia nge-shoot aja, dapat shoot aja gitu udah. Gua jadi takut nih sama omongannya dia. Lu inget gak waktu kita U23 lawan Korea? Gue percaya, yakin gue menang nih lawan Korea. Iya. Gak taunya kalah. Enggak, omongan dia kan ini yang Sri lawan Laos aja bagus bener Sri lawan Laos. Bahaya nih omongannya dia. Dia bilang Di balik layar gini ya. Dia bilang menang Sebenarnya nih lawan gua Arab nih. sarkas. Gue yakin banget. Ini bisa kalah ini lawan Arab. Kok udah Kang happy Didi bahaya ya? siapa? Ragnar. Ragnar striker ya? Ya kan biasa Ragnar striker. Ini biasa. Tapi kayaknya kalau dari yang gue lihat dari pemilihan nama, kayaknya bakal paling possible terwujud Kang Didi. Ragnar terakhir main 45 menit itu di Dender dia jadi striker. Bukan jadi AM ya? Striker. Jadi lu gak yakin Lili Pali main dari awal? Gue yakin banget Gua Lili nggak Pali. yakin. Lili Pali main dari awal. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak yakin juga, Bing. Karena emang nggak. Gak make sense Bing, Lili Pali start mah kalau menurut gue. Menurut gue juga, kita semua setuju nggak? Kalau Tapi- clock start gue masih make sense. Tapi Kalau PK clock tahu start. sendiri kan tiba-tiba Lili Pali aja main di kirinya. Nggak, Sering tahu. tapi kalau menurut gue ya, ini kemarin sempat banyak drama yang Jenner tau gak lu? Jenner katanya cedera. Tau-taunya Tiba-tiba dipanggil di main. SEA Games. Main, tiba-tiba dipanggil di SEA Games. Di tanggal TC yang sama dengan timnas dia main. Kalau menurut gua nih Kluivert kalau if you watch this fucking video. Insyaallah, insyaallah. Gitu ya, fucking video. Ngerjain gue lagi Ya, aja. kalau misalnya emang gak masuk taktikal, mendingan bilang gak masuk taktikal. Gak usah dikasih lip service alibi tuh gak lu. Dibilang cedera lah, apalagi jadi netizen jadi males gitu loh. Kita tuh sepakat loh, Klopp dipanggil, sumpah. Kalau emang itu taktikal lu. Nangkap gak sih? Iya. Ya.
Tapi katanya Ivar Jenner tuh sempat bikin story di eksklusifnya bahwa emang cedera. Pemulihan. Bener Abis nggak? dia bikin itu dia main di Jong Iya, tahu. Utrecht. Kan ditelepon Ivar. Iya, nah akhirnya dipanggil di Ivar. TC timnas. Ivar, coba kamu klarifikasi dulu, Var. Iya, story cedera kamu ya. Yakin lah story kamu yang banyak membayar itu, Var. Enggak, ini yang nelpon siapa? Ntar dulu. Ini penting nih yang ngomong ini siapa nih? Apa? Yang penting yang ngomong siapa? Siapa yang nelpon? Lu memang perlu ngapain? Dia nyebur jurang sendiri. Lu impersonate siapa ini? Impersonate Ayo. lu menirukan Sebut siapa? nama, sebut Iya. nama ayo, jangan asal-asalan. Kenapa sih? Ayo, yang nelpon Ivar Masa siapa? lu tiba-tiba nelfon kan gak Iya, kenal. masa yang nelpon Ivar siapa nih? Ya bapak aja lah. Oh iya. Gak mungkin lah. Bapak bilang, Ivar fans kamu banyak nih, pada nanyain. Iya. Mendingan kamu update. Yang paling mungkin keringetan gitu sih. Mana keringetan nih, enak. Ada. makanya. Enggak bapaknya nelfon, Var. Fans kamu banyak nih nanya-nanya nih di sosmed. Coba kamu update dulu ya, gitu. Var. Paling mungkin nelfon Ivar tuh gua, Dimas sama Alfa. Nelfon? Karena ada phonebooknya kita, udah ada WA-WA-an. Ini Oh, Bang. keren. Ini bapak kandungnya, bapak kandungnya Pak. Yang nelpon, bapak kandungnya. Bapak kandungnya lah. Emang ada bapaknya. Siapa berapa? Siapa? Kan itu udah disebut. Kita kan nggak tahu ada mana. Gua tonjok. Santai mas. Ini belum sembuh. Masih rawat jalan ini. Lu jangan ngomong apa, lu mesti cari bapak lu. Jadi Bing, gua harus minggu depan taping masih ada lu ya. Iya. Kalau kita nggak lolos ke Piala Dunia siapa yang bertanggung jawab? Tak dulu, jangan itu dulu. Tahu sabar. Mana gua lagi nih. Iya. Lu mau closing aja lu. Apaan sih? sabar. Baru kelar kita formasi nih. Enggak, maksud gua ini kalau misalnya emang si Jenner nggak dipanggil, mendingan bilangnya ya udah tentang taktikal aja ya. Iya. Kita pasti terima Kayak kalau dulu alasan. ya. Iya. Tapi pemanggilan ini harus dipertanggungjawabkan dong. Betul. Kalau misalnya ini works, good, keren, GG. Kalau works, Ya. Tapi sebetulnya perlu kalau bikin Garuda Calling selalu ada klarifikasi Garuda Calling. kan misalnya ditanya sama wartawan atau orang timnas sih kayak Pak Sumarji ditanya wartawan, pemain ditanya. Ya sebenarnya nggak perlu amat, cuma kan namanya ditanya dia dijawab lah Kang. Sejujurnya aja. Sejujurnya aja, apa adanya aja. Maksudnya ini sini kenapa nggak dipanggil? Emang pernah ada pelatih main Lah si Tayo kan begitu ditanya, kenapa Eleno masuk DSP? Iya maksudnya yang dulu Kan ya dia udahlah jawab. dulu. Iya kan lu nanya emang pernah ada? Ada itu. Enggak di luar lain, di negara lain. Ada lah. Kita perbaiki lah. Ada lah. Nih, contohnya paling gampang ya Konversi dulu pers. sebagai fans Itali nih. Iya, iya. Dulu waktu Itali gagal ke Pildun. Heeh. Itu kan Prandelli pelatihnya, Cesare Prandelli. 2010 ya? 2000 enggak, yang 14. Rusia 18. Gua nggak salah banget dah. Cesare Prandelli ditanya, waktu siapa pemain yang gacor banget nggak dibawa? Ditanya kenapa nggak dibawa? Dijawab apa adanya. Nggak masuk skemanya misalkan. Iya, mendingan kayak gitu. Jadi kalaupun salah bertanggung jawab dia. Bertanggung jawab. Nggak, soalnya aneh aja dibilang lagi pemulihan tapi main-main terus gitu loh. Enggak Kang, gini Kang. Negara di Eropa itu yang negara gede, itu kan pool pemainnya gede. Jadi kalau ada pemain yang lagi gacor nggak dipanggil, ya itu masih gak ada masalah sebenarnya. Ketutupan. Kita kan Indonesia ini kan pool pemainnya kecil. Karena ada pemain gacor yang lainnya. Iya. Berarti emang harusnya pelatihnya lebih terbuka aja ya. Itu maksud gua. Daripada nanti yang jadi sasaran jubir-jubirnya kayak manajer timnas atau exco atau siapa lain maksudnya gitu. Kan kasihan saling nyapu-menyapu. Iya. Lagi pelatihnya juga jarang speak up kalau nggak di Speak up lah, dia kan ditanya mulu dijawab. tapi kan di platform resminya terus. Oh bukan di Masih media. Bukan di media. Bukan di masih goreng. Iya. Bawa Kluivert ke sini ya. Iya. Kemarin minta Pare Pak, bisa nggak Pak Kluivert ke sini? Sebentar ya. Enggak, tapi kan Bahasa Inggris kan ada Empat. Farhan, enggak, bahasa Inggris. Di Sorotbat kan katanya mau Pak Ete. Apa itu ya? Iya kan kemarin. Ngeri. Iya juga ya. Pak bisa Pak Habis Ete. 4 kalau Patrick lolos iya bawa ke sini. Kalau nggak lolos kok bawa kemari. Bawa lah. Pulang kan terus sana. Kok dibawa? Bawa. Kalau nggak lolos bola apain? Bola Bola apain? Pandre. Bola apain? Bola apain kalau nggak lolos bawa kemari? Ya ngobrol aja. Ya ngobrol. Karena lanjut ke pertanyaan lo tadi, kalau ini misalnya menang, pasti kita semua sangat senang, bahagia banget lah. Betul. Kalau misalnya ini nggak lolos, siapa yang bangga? Tetap lu juga. Kok gua lagi sih? Lu kan mulai dari lu terus dari tadi. Mana cuman cameo. Ya mana paling situ pertama emang buta. Itu Bang, dari tadi kan formasi lu pertama, kiper lu pertama. Kalau menurut lu siapa? Kalau misalnya ini nggak lolos, siapa yang bertanggung jawab? Astagfirullahaladzim. Mana belum Udah lu nggak usah takut. Gak apa-apa. Jujur aja. Ya gua Gak kan lu kacamata penonton aja, Bang. Oke. Sama kita juga Kacamata penonton gua ya, Iya. dari gua ya. Iya. Kalau
Ini flashback dikit nih, flashback Iya, dikit. iya. Harusnya di tengah jalan dengan kondisi yang fun football. fine aja. Nggak perlu ganti pelatih menurut gua. Ya, Jadi kalaupun nantinya ini gagal, ya pelatih. Berarti pelatih yang tanggung jawab. Bukan federasi. Bukan Kalau yang dari ganti statement lu pelatih. berarti federasi dong. Enggak dong, pelatihnya juga bertanggung jawab karena kan dia yang latih kan. Betul. Iya. Dan yang ganti pelatih ini di Siapa? tengah jalan, Federasi dong. federasi. Ya seluruhnya. Eko juga ngundurin diri semuanya. Enggak. Ya maksud gua Nggak usah kayak gitu. ada pertanggungjawaban lah. Yang harus bertanggung jawab kan. Nah, bentuk Yang- tanggung jawabnya kira-kira. Jangan, ntar dia nggak mau datang lagi. Udah Pak, udah. Gini cara main lu sekarang nih. bentuk tanggung jawab. Bentuk ya? tanggung jawabnya apa? Iya. Dipancing lagi. Boleh pas dulu nggak? Lu kalau ada aja lu tanyaan lu. Ya lu dah dia Ya udah, lagi lu. nyari jawaban dulu nih. Ini untuk pertanyaan ini yang jawab yang bajunya nggak timnas aja. Iya benar, Ya, kita timnas banget. Iya. Apa yang tanggung jawab siapa? Tanggung jawab apa nih? Kalau Ya, kita lolos kalau Dun. Kalau nggak lolos. Kan udah sering gue bilang. Nggak mau sekarang, mau tanya sekarang gue. Kan udah dijawab. Kamera situ. Udah dijawab. Jadi apa tadi pertanyaannya? Ulang. Ulang-ulang goal statement. Kalau misalkan kita gagal, siapa yang bertanggung jawab? Tapi Atas aku yakin kegagalan. ini kita nggak gagal, kita lolos Piala Dunia. Sama gue juga. Kan kalau. Iya. Gue teken lu sekarang gantian. Kan Kalau. kalau nih andaikan jikalau kita gagal. Kalau kita kalau Nah, kita nih. jujur-jujuran aja lah. Mungkin hampir 80% masyarakat Indonesia itu setuju dengan kata-kataku. Ush, Yang tanggung jawab itu pasti yang mengganti pelatih. Siapa? Lu yang bikin polling survei itu ya? Yang bilang mayoritas fans timnas Siapa tuh- yang mengganti pelatih itu yang bertanggung jawab. Udah itu aja. Berarti Gimana pun cara bertanggung jawabnya itu hak pribadi masing-masing lah. Apakah bertanggung jawab dalam bentuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, Terus datangin pelatih lain. nah, ataupun ya udah mengundurkan diri langsung jadi yang lain, kita nggak tahu. Yang penting tanggung jawab dulu, mana bentuk seperti apa, gimana bentuk gentlenya bahwa iya saya salah, saya udah mengganti pelatih tengah jalan, Ini kesalahan saya. ini kesalahan saya. Jadi misalnya harapan lo ya berarti ya? Nggak ada, lu pada nanya, gua harapan gua lolos Piala Dunia. Enggak bukan. Berarti menurut lu tadi kalau misalnya ini enggak, menurut lu ya, bukan menurut kita nih, menurut lu. Teti itu bukan bagian nasi goreng. Jadi kalau Teti kenapa-napa, nasi goreng ikutan ya. Iya, Kak? iya. Iya. Ya kami aja di sini. Tetep aja gua keseret-seret ini di sampingnya. Enggak, nih. Menurut lu Tet berarti kalau misalnya timnas gagal, berarti kan yang harus tanggung jawab itu sih Yang ganti pelatih. yang ganti pelatih, which is di sini adalah federasi. berarti. Federasi. Entah siapapun di dalamnya yang mengganti nggak, kita nggak tahu juga siapa yang ganti. Ya, dan menurut lo dia harus gentle, Gentle. mengakui. Dia salah. Ya Jadi salah. kurang lebih bentuk kalimatnya gini ya. Kegagalan timnas untuk lolos ke Piala Dunia ini sepenuhnya adalah kesalahan saya gitu. Iyalah, wajib. Lagi Pak, ibarat gini aja. Dia harus mengakui berarti. Ibaratnya gini aja, kita lagi enak-enak makan, piringnya tiba-tiba diambil. Kenyang belum ini? Tiba-tiba dikasih makanan baru. Kan belum cocok makan baru ini. Ya karena nyambung jujur nggak aja lagi? kita baru ngomongin Piala Dunia di timnas Indonesia pas era pelatih Sintayong. Nah, Main lagi nih alternatif. mindset itu dipakai. Ini sebagai penonton gue ya. Manset, kan manset, tuh. lo manset. Ini mindsetnya Aji Gagap tuh yang tato. Mindset. Gue pun balik nonton timnas belakang usah lagi. dibenerin. Semangat ya pas Makin salah. Sintayong, Kenapa? pas era Sintayong. Kan Kita kuping punya masuk, mimpi. wah mau lolos dulu mau lolos dulu. Padahal kolaborasinya Tayong sama Pak Erik tuh udah cakep. Oh iya, ya. cakep banget. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu kayak Kenapa bisa kayak Rohit sama Rahul. Udah itu udah klop banget. Udah klop ya. Rohit Chan. Oh, yang gitu gini udah bagus. Tapi kalian ada yang ngerasain hal yang sama nggak sih kayak yang gua rasain? Apa? Iya maksud gua otak kita itu berkata ini tuh hampir mustahil ini untuk bisa lolos ini. Sekarang. Iya sekarang. Jujur-jujuran aja, jujur-jujuran Otak aja. ya, otak maksud gua kayak kita yang tiap hari yang sering nonton bola, lu ngelihat gimana cara main timnas kita, nggak yakin dengan cara main di otak, tapi di hati kayak masih bisa ini. Realistis. Iya, real. Iya, kita sebagai warga negara kayak ini bisa, tapi kalau dipikirin baik-baik, gimana cara lolosnya? Lu ngerasain hal yang sama nggak? Sama. Realistis. Makanya kan gue tadi bilang ada denger timnas Indonesia omongan masuk Piala Dunia kan gara-gara di era Sintayong ini kan. Sebelum-sebelumnya mana pernah kita ngomongin timnas Indonesia menuju Piala Dunia? Nggak ada. Iya. Ntar aja udah mau closing. Setuju. Jadi kalaupun pahitnya mohon maaf kalau misalnya
nggak lolos ya kita memang harus terima. Iya. Terus yang tanggung jawab siapa? Belum kejawab tuh. Yang mengganti pelatih tadi. Federasi dan yang mengganti. Yang mengganti pelatih. kita kan Benar, nggak- benar. nggak- Kalau ditanya yang harus tanggung jawab itu siapa? Ya federasi, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Tapi apakah dia harus mundur? Kalau gua sih nggak perlu ya. Kalau gua, Kalau itu tergantung lah. Federasinya nggak harus Tergantung. mundur. iya Tergantung. Kok tergantung sih? Tergantung kesadaran diri aja. Kalau mau mundur silakan, kalau bertahan silakan. Nggak, bentuk tanggung jawab itu nggak mesti mundur. Iya, Setuju, Bang. benar. Iya. Ya itu Nggak juga mesti benar. mundur. Gua bilang kalau mau mundur silakan, mau bertahan silakan. Yang penting dia harus mengakui kalau Iya, ini gara-gara salah dia dia. udah. Iya. Itu yang pengen didengar kan. Iya, itu, salah. itu gue yakin kata-kata itu banyak yang sepakat harusnya. Tapi kalau mundur mungkin banyak yang nggak Nah, sepakat juga. kontra. Iya, cuma kalau kayak ini gagal dan dia yang harus mengambil take the responsibility Yes, yes, about the yes. failure. Oh my God. national Ini team. sebelum closing mau ngomong cantik loh. Pak Ed, paling Bapak tuh sama STI itu combo terbaik yang pernah Iya. ada untuk Indonesia. Betul. Betul. Ya, combo terbaik itu yang pernah ada. Itu yang ngebangun mimpi kita kan. Iya. Sintayong dengan determinasinya dia mau cut off generasi. Pak Erik yang mau nge-fulfill itu. Pak Erik dengan powernya. Lu butuh apa Tayong? Dikasih. Butuh Mesilgers, dikasih. Iya, iya. Ya enggak? Wih, Butuh apa nih, apa nih, apa nih? Apaan nih? Jadi kita makan nanti aja pas closing ya. Iya. Kitchen. Wih, Handle Kitchen. Kalian-kalian yang punya UMKM Oh, kemarin langsung kirimin aja. gini. Ada pas lagi kemarin kita makan-makan itu. Giliran makan-makan temennya nggak Nggak diajak. diajak. Nih sekarang ada. Burger lagi. Enggak, semalam udah dibalas Arul kok. Apa tuh? Kan makan enak-enak dari Arul kan udah dibalas sama Arul kok. Oh. Apa? Enggak, doang. pas kita syuting. Oh, iya. Pas kita syuting Iya. ini akhirnya ada lagi. Iya, jahat banget pas makan enak enggak diajak aku. Nah, sekarang ada nih. Ini buat lu semua boleh. Tapi asal tega aja. Bold statement lagi tuh tadi tuh. Pak Ete gitu tadi. Iya. Ulang. Untuk Pak Ete sangat disayangkan Pak. Bapak dengan Sintayong itu adalah combo terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dalam sejarah, Sintayong dengan kemampuannya ibaratnya membuat kita semua bermimpi. Bapak mensupport dia dengan power Bapak yang ada. Wow. Setuju. Ini kita ngomong kalau gagal. Gagal. Tapi kalau ini lolos Bapak pun lebih wow. Berarti juga keputusan Bapak berarti benar. Keputusan Bapak berarti benar. Nah, Tayong itu tidak deserve. nah. Kalau lolos, Kalau lolos. Kalau udah, tidak, silakan Anda klarifikasi. iya bener. Gila sih. Selalu ada yang Adil kan? Adil kita kan? Adil. Tapi Adil. untuk kayak gini, untuk kasus misalnya Indonesia nggak lolos Piala Dunia, pelatihnya dipecat nggak, terus ada selalu yang nyambung-nyambungin sama kasusnya Dia langsung makan burger. Lapar deh. si Mancini nih yang nggak ngelolosin Italia tapi tetap Gara-gara nggak dapat makan enak. tetap dipekerjakan lah, nggak dipecat. Tapi kan konteksnya beda ya. Sabar, Mancini nggak dipecat sama siapa? Sama si itu FIGC. Itali. Iya. Dipecat kan? Kan 2 kali. Yang sebelumnya enggak. Waktu 2018 itu Pradeli bukan Mancini Pernah pelatihnya. dilihat. Yang setelah ini juga. Mancini itu kan bawa juara Oh, Euro. juara Euro baru nggak lolos ya? Nggak lolos Bildun, pecat. Tapi federasinya mundur nggak? Oh sorry, gua ralat dibilang kardus deh gua. Juara Euro, beberapa pertandingan dia ngundurin diri Mancini. Gara-gara Gak tau gua lupa. kualifikasi Pokoknya Piala Dunianya nggak bagus. akhirnya kok pas Piala Dunia bukan Mancini yang megang. Oh. Kan nggak lolos. Iya, pas kualifikasi Piala Dunia bukan Mancini yang megang. Iya, lagian konteksnya juga beda kan. Itu emang murni gara-gara performance saja. Iya. Kalau ini kan kita kaget dan kita kemarin udah pertanyakan kenapa lagi performance-nya oke. Ya udah dijawab lah. Ya, udah terjawab lah sama Pak Arya kemarin ya. Tapi gue belum puas sih terus terang. Iya. Normatif banget jawabannya. Kalau misalnya setelah ini setelah ini selesai round 4, gue sih kalau dia bayangan gue ya, kita tuh lolos ke round 5 tau. Kalau di menurut gue. Yang realistis. Iya, gue bilang kita gagal ke Piala Dunia secara langsung. Tapi tetap lolos lewat round 5. Iya, Enggak belum juga. tahu. Oh, iya. Cuma maksud gue round 5-nya kita masih bisa fight lagi. Ya, kan gini Kak Han, yang masyarakat nggak fair itu, kalau kita gagal peringkat 1, seolah semua sudah berakhir Han. Karena masih bisa peringkat Masih dua. bisa peringkat 2. Round 5 juga kan harus playoff juga berat juga. Betul, kan betul maksud gua. Jadi sebenarnya jalan kita tuh masih panjang. Emang kita masuk round 5? Ya kalau misalnya kita round peringkat 2, Kan kita lawan WA dulu. enggak Bing, gua iya playoff dulu kan. Tanya gua. Yang statement lu tadi yang dia harus tanggung jawab, kalau kita di Gagal round 4 ini total, itu gagal peringkat 3. total. Maksudnya, Enggak lolos terus. itu apa? Ke round 5 udah pun nggak bisa lagi. Iya. Kalau masih ada round 5 ya lanjut lagi. Belum lanjut terus. Paling ya agak berisik aja udah. Wah. Iya, tetap lah. Ini Tetap Handle berisik, Kitchen paling juga. itu aja. Walaupun si round 5 ini tetap lebih berat ya Bang ya. Karena lu harus ngadu sama benua lain ya. Ini pakai kopi Lu main yang di lapangan yang udara yang nggak ada tuh, mana tuh? Bolivia. Round 5 tuh udah kesempatan itu makin ini ya. Persentase
timnas kita lolos ke Piala Dunia di round 4 ini itu persentasenya 7%. Itu dari football data itu ya. Ada di Berapa football data persen? itu 7%. Di Di round round 5 4 mungkin kita bisa makin kecil. Karena pesaing kita itu kemungkinan negara-negara yang emang udah pernah ke Piala Dunia dan hitungannya negara kuat di benuanya. Contoh yang udah masuk Bolivia kan satu. Dan Bolivia Senegal belum, dan belum tahu. Bolivia mengalahkan Brasil. Oh, 1-0 main tuh. Messi aja main di kandang Bolivia muntah ya. Gimana Iya. Sananta? Itu negara Iya, bener dong. Iya. muntah air. Iya aja muntah kuning. kayak saus burger. Burger dari mana? NDL Kitchen. NDL Kitchen. NDL chicken. Chicken. Ganti-ganti. Chicken rusak ayam lu. dong. Chicken ayam dong. NDL Kitchen. Kitchen. Oh, kitchen. Udah ya gue pengen berenang nih, pengen ngerasain air Jeddah. gua. Yuk. Naik kelas. Air Baghdad. Gitu ya. Ya udah. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan setelah round 4. Ya. Enggak. Kita kalau kita menang, kita bakal refleksi. Enggak, intinya kalau kita seri, Kita reflection. minimal seri ya. Lawan Arab. Reflection lawan Irak. Ya, Kita cuma ketemu bertiga ya ya. di Kalau situ. live reaction seri, live-nya bertiga. Kalau menang gue baru ikutan. Iya dong. Sikap ini laki-laki. Ya. Gua nuntut Harus menang. Red Lawan- River. Permintaan lu sebagai supporter ya? Iya dong. Kita nggak butuh proses, kita butuh hasil. Kalau gua seri aja tuh udah oke kalau gua. Oke. Gua Gua pengen jangan kalah Yang gua pengen menentukan kita- barnya harus tinggi. Berarti yang menentukan kita untuk live reaction nanti harus menang. lawan Arab. Ya. menang. Om Karena kalau kita seri Kang Dini gak ikut ya. Ya, gua megang kamera deh boleh. Ya udah. Kok closing itu gitu sih kayak si PPT ya? Biasanya kan jadi intinya timnas kita itu masih ada yang harus diperbaiki. Masih punya kekurangan. Betul. Ya, setuju nggak? Setuju. Kalau ada yang kurang Ini kan dari jatuhnya udah cukup instan. Udah. Udah. kalau ada menang. iya. Intinya sekurang-kurangnya Iya, iya, benar-benar. persiapan timnas kita Iya, iya, iya. tetap lebih kurang channel kita. Betul. Dan kalau ada yang kurang dari kita namanya juga Masih Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.